Bentar, Om. Bismillahirrahmanirrahim. Yang live sudah. Eh, Sebentar, Om, karena mau prepare untuk persiapan live Instagram di kita, insya Allah. Tapi sebelum kita nanti mulai secara official, tentunya saya ingin menyapa kepada Umuvinya, kepada Umu Lucy, Umu Farah, dan seluruh para umahat yang lainnya yang tidak mampu saya sebutkan satu persatu. Senang sekali kita pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali. Setelah kemarin kita berjumpa secara offline, kita akhirnya pada kesempatan hari ini berjumpa secara online kembali. Saya menyampaikan ribuan rasa terima kasih. Saya sangat respect sekali atas kedatangan Majelis Taklim Ar-Royan yang begitu susah payah datang, lalu menikmati perjalanan dan akhirnya datang ke kantor besar Syamila, Rumah Kreativitas Dakwah Syamila, bersama dengan seluruh komponen yang hadir dan membersamai. Tentunya ini merupakan sebuah hal indah bagi seorang guru ketika para jamaahnya dan para penuntut ilmunya datang ke tempat guru. Saya tidak bisa lagi membuli Majelis Taklim Ar-Royan yang biasanya saya bully karena belum pernah datang ke kantor, karena akhirnya pecah telurnya ketika datang ke kantor Rumah Kreativitas Dakwah Syamilah. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas dengan balasan terbaik. Jazakumullah khair. Semoga Allah memperbaiki seluruh kehidupan kita dan kehidupan seluruh komponen dan para penuntut ilmu yang ada di Majelis Taklim Ar-Royan. Semoga para pengurusnya diberikan kesehatan, diberikan keikhlasan, diberikan tali persaudaraan yang begitu kuat menghadapi berbagai macam cobaan yang dihadapi oleh Majelis Taklim. Karena tidak ada satu gerakan kebaikan kecuali pasti menghadapi banyak pro dan kontra. Dan tentunya menghadapi banyak problematika yang kita jumpai pada kehidupan. Semoga Allah berkahi Majelis Taklim Ar-Royan senantiasa setiap waktu dan setiap saatnya. Amin insyaallah. Kita mulai, nak. Sudah? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada keluarga besar Majelis Taklim Ar-Royan Dharma Wangsa Jakarta Selatan yang semoga senantiasa diberikan oleh Allah kelapangan, senantiasa seluruh para penuntut ilmu yang ada pada Majelis Taklim ini dikuatkan pundaknya, dilapangkan hatinya, diluaskan jiwanya di dalam menghadapi setiap problematika dan masalah, dan semoga dikuatkan setiap ayunan langkah kakinya di dalam melanjutkan kehidupan menuju kepada apa yang diridhai oleh Allah. Tentunya doa kita sebagian muslim kepada sebagian muslim itu kita butuhkan. Walaupun tampaknya sederhana, tetapi impact-nya itu begitu besar pada kehidupan kita. Dan semoga doa-doa yang kita panjatkan kepada sesama saudara kita, itu menjadi energi dan menjadi kekuatan yang memberikan kita mampu berjalan sampai kita mendapatkan apa yang kita cita-citakan, yaitu rahmatnya Allah dan ridhanya Allah. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah telah berikan pada kehidupan kita. Terutama kenikmatan-kenikmatan yang terkadang kecil yang kita terkadang lalai untuk bersyukur. Karena kita terlalu fokus kepada perkara besar yang mungkin belum kita dapatkan. Banyak orang yang hari ini kurang bersyukur gara-gara dia menetapkan bahwasanya nikmat itu adalah ketika dia membeli mobil. Akhirnya ketika mobil belum datang, dia tidak mampu menikmati kehidupannya dan tidak mampu menikmati motornya. Hanya karena dia belum memiliki mobil yang dia cita-citakan. Banyak orang hari ini tidak mampu memberikan kesyukuran pada rumah yang dia miliki, hanya gara-gara ketika dia ingin villa di satu tempat yang indah yang dia pernah datang bersama keluarganya. Lalu bercita-cita dia memiliki villa di rumah itu. Lalu akhirnya dia fokus kepada villa itu, fokus kepada setiap uang dan finansial yang dia kumpulkan untuk membangun villa itu. Dan akhirnya kita lupa nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita yang begitu banyak di sekitar kita walaupun Allah belum memberikan kepada kita villa. Ada orang yang terkadang mereka menginginkan supaya bisa keliling dunia kayak temannya. Lalu dia bercita-cita supaya dia bisa keliling dunia bersama dengan istrinya ataupun suaminya.
Walaupun dia telah melakukan beberapa perjalanan ke luar negeri, tetapi dia ingin bahwasanya list negara yang didatangi itu banyak sekali. Sebagai orang yang ingin mengelilingi dunia, dan akhirnya dia kurang bersyukur terhadap apa yang sudah dia lakukan. Inilah yang menjadikan kita sadar betul. Kadang-kadang kita itu membuat standar kebahagiaan itu menjadi sulit dan rumit. Yaitu ketika kita menetapkan kebahagiaan itu hanya ketika perkara besar yang kita cita-citakan terwujud. Padahal berapa banyak perkara-perkara kecil yang ada di sekitar kita, di mana perkara kecil itu pun, kalau kita nikmati momentumnya, kalau kita nikmati setiap komponennya, partikelnya, itu sebenarnya memberikan kepada kita arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Walaupun terkadang kita belum mendapatkan hal besar yang kita cita-citakan di dalam kehidupan kita. Kehidupan itu bukan hanya melulu membicarakan tentang gunung, puncaknya dengan keindahan sunrise-nya dan sunset-nya. Terkadang keindahan hidup itu terkadang ketika kita melewati setiap momen ketika kita mendaki gunung, lalu melihat bagaimana rimbunnya pohon dan hijaunya daun yang kita lewati dari pos 1 sampai pos 2. Dan terkadang keakraban kita bersama teman pendaki itu juga memberikan kebahagiaan. Karena mendaki gunung itu sebenarnya bukan hanya ketika kita di puncaknya gunung tersebut. Inilah yang menjadikan kita harus paham. Kadang-kadang kita itu menetapkan sesuatu pada kehidupan kita terlalu besar dan menetapkan standar bahagianya kita itu pada sesuatu yang besar yang nanti kita dapatkan, dan akhirnya kita melupakan setiap partikel kecil yang ada pada kehidupan kita. Makanya Allah mengingatkan kita dengan begitu lembut sekali pada surat Al-Waqiah ayat yang ke-68. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Emang kamu tidak memperhatikan bagaimana minuman yang kamu teguk? Padahal ketika Allah menyuruh kita memperhatikan minuman yang kita teguk, di situ kita menjumpai bahwasanya minuman air saja yang kita teguk pun sebenarnya bisa memberikan kepada kita bahagia ketika kita memperhatikan hal-hal kecil pada kehidupan kita. Hidup itu tidak hanya melulu tentang cita-cita yang besar. Hidup itu tidak hanya melulu tentang puncak gunung. Hidup itu tidak hanya melulu tentang pencapaian-pencapaian yang kita canangkan di dalam kehidupan kita. Terkadang hidup itu adalah seni menikmati setiap partikel dan setiap komponen yang hadir pada kehidupan kita. Lalu kita merasa bahagia dengan itu semuanya. Walaupun terkadang kita belum mendapatkan yang kita cita-citakan itu terwujud. Nabi itu sangat luar biasa menjadi teladan bagi kita ketika Nabi itu memperlihatkan bagaimana Nabi menikmati setiap komponen-komponen kecil, walaupun cita-cita agungnya belum terwujud pada saat perjalanan hidup beliau. Ketika beliau menikmati momen bersama dengan istrinya ngobrol habis Isya, itu merupakan momen yang di-share oleh Aisyah, dan bagaimana Nabi bergembira, bahagia ketika Rasulullah bisa bicara dengan istrinya di waktu malam. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menikmati kue kering yang hanya ditemani dengan cuka. Ketika beliau bertandang kepada Ummu Hani binti Abi Talhah. Lalu pada saat itu Nabi hanya disodorin dengan kue kering. Maka Sahibul Baitnya merasa malu ketika tidak bisa menyajikan lebih dari itu. Tapi Nabi tersenyum dan Nabi mengatakan, kamu punya lauk apa? Aku tidak punya lauk ya Rasulullah kecuali adalah al-khal, yaitu cuka. Maka Nabi mengatakan, mana cukanya? Lalu Nabi begitu lezat menikmati kue kering yang dicelup kepada cuka, dan Nabi bersabda, nikmal khalu, nikmal idamu al khalu. Sebaik-baik lauk itu adalah cuka. Itu menunjukkan kepada kita betapa Nabi adalah manusia sempurna di dalam menikmati setiap partikel dan komponen pada kehidupannya. Sehingga akhirnya bisa memberikan kebahagiaan walaupun terkadang apa yang dicita-citakan beliau pada saat itu belum terwujud, yaitu adalah kemenangan Fathu Mekah dan kemenangan agama Allah ketika umat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Nah, inilah yang menjadikan kita harus mengerti. Mari kita nikmati hal-hal kecil yang ada di sekitar kita, minuman air yang kita teguk, daun yang mampu kita petik, kita bersama dengan anak kita bersama dengan pasangan kita. Walaupun terkadang cita-cita besar kita masih berjalan mengantri untuk hadir pada takdir kehidupan kita, tapi kita selalu punya alasan untuk senantiasa bahagia. Kita ini kadang-kadang kurang maksimal dalam bahagia, bukan karena Allah mengharamkan kita bahagia, bukan. Kadang-kadang kita tidak bahagia
Karena standar kebahagiaan yang kita tetapkan terlalu rumit. Kita baru bahagia ketika sudah sukses dengan semua pencapaian yang kita inginkan. Lalu akhirnya apa akibatnya? Akhirnya standar kita bahagia itu menjadi panjang sekali menunggu waktu. Dan akhirnya kita kehilangan momentum pada perkara-perkara yang kita dapatkan hari ini. Berapa banyak bapak-bapak memiliki sebuah cita-cita. Saya ingin bebas finansial, Ustadz. Lalu dia berusaha terus menggapai bagaimana dia bisa bebas finansial sebelum usia 50 tahun. Dia pergunakan pagi, siang, dan malam untuk terus bekerja. Akhirnya dia kehilangan momentum kebersamaan bersama dengan anak-anaknya. Yang sebenarnya itu pun sudah bahagia ketika anak itu mereka dibersamai sama bapaknya. Anak itu kadang tidak terlalu peduli apakah kita kaya ataukah kita miskin. Kadang-kadang anak itu lebih peduli seberapa waktu yang bisa kita berikan untuk mereka di dalam membersamai mereka. Dan apa yang terjadi? Kadang-kadang orang itu akhirnya mendapatkan yang dia cita-citakan, bebas finansial ketika usianya sebelum 50 tahun, tapi apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi setelah itu adalah anak-anaknya sudah terlanjur dewasa, dan anak-anaknya minus kasih sayang dari bapaknya selama ini ketika bapaknya mengejar apa yang dia cita-citakan dan tidak sama sekali menikmati kebersamaan dia bersama dengan anak-anak yang hari ini sudah terlanjur dewasa. Marilah kita belajar dari air mata penyesalan seorang bapak yang kehilangan momentum ketika dia bersama dengan anak-anaknya yang sudah terlanjur dewasa. Mari kita belajar dari penyesalan air mata seorang suami ketika dia melihat istrinya, lalu ternyata istrinya sudah tidak ada ketika meninggal dunia. Lalu pada saat itu dia mengejar karir tanpa putus, lalu melupakan tentang istrinya. Belajarlah dari air mata penyesalan seorang wanita yang ketika dia melihat suaminya, dia tidak menikmati setiap momentum bersama suaminya karena terlalu membandingkan suaminya. Dan akhirnya hari ini suaminya sudah terbujur kaku di dalam alam kuburnya. Dan tidak ada lagi momen dia bisa bersanda bersama dengan suaminya dulu ketika semasa dia masih hidup. Inilah yang menjadikan kita harus memahami apa yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Waqiah 68. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Emang kamu tidak memperhatikan setiap air yang kamu teguk. Allah nyuruh kita tidak melihat puncak gunung. Allah tidak menyuruh kita melihat tumpukan emas yang kita kumpulkan. Allah tidak menyuruh kita untuk lihatlah perak yang kamu kumpulkan. Tidak. Allah menyuruh kita untuk melihat air yang kamu teguk. Sudahkah kamu perhatikan? Di situ. Bagi orang yang sadar pada kehidupan, dia akan selalu bersyukur kepada apapun yang telah dia peroleh dan telah dia dapatkan. Walaupun terkadang cita-cita besarnya belum Allah berikan kepadanya. Semoga Allah menjadikan kita menjadi hamba yang bersyukur kepadanya dalam setiap urusan kehidupan kita. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mampu memberikan kesyukuran kita kepada perkara-perkara kecil yang ada di sekitar kita. Hidup itu adalah 1001 miliar kumpulan dari partikel kecil yang sering kita abaikan. Karena kita terlalu fokus pada perkara besar yang kita belum wujudkan. Hari ini telur itu lebih mulia daripada daging yang belum kita tahu besok apakah dapat ataukah tidak. Maka syukurilah apa yang kita makan hari ini walaupun cuma telur. Karena telur hari ini yang ada di depan kita itu jauh lebih berharga daripada daging yang kamu sampaikan dan kamu cita-citakan. Tetapi itu masih menjadi bayangan di masa depan. Semoga Allah menjadikan hati kita selalu bersyukur kepadanya dalam setiap urusan kehidupan kita. Amin insya Allah. Seluruh keluarga besar dari Majelis Ta'lim Ar-Rohyan yang semoga Allah rahmati. Kita tentunya paham sebelum kita membahas materi yang akan menjadi inti pembahasan kita pada kesempatan hari ini, kita harus paham bahwasanya perjalanan manusia itu dari satu sudut itu memiliki dua karakter. Yang tentunya kita harus paham dua karakter pada perjalanan kita karena kita pelakon kehidupan dan kita diberikan status sebagai musafir. Kita itu traveler pada perjalanan kehidupan ketika Allah menakdirkan itu pada perjalanan hidup kita. Maka sifat perjalanan yang pertama adalah perjalanan manusia dengan perjalanan yang tidak akan pernah rampung dan tidak akan pernah terselesaikan
ketika dia berjalan menuju kepada kehidupan untuk mendapatkan penerimaan dari seluruh manusia. Maka ini merupakan proyek di dalam kehidupan manusia yang tidak akan pernah rampung dan tidak akan pernah selesai. Karena apa? Karena sesungguhnya ketika kita mengejar ridhonya manusia, itu sebagaimana manusia mengejar bayangannya. Kelihatan ada, tapi tidak akan pernah didapatkan walaupun dia berusaha berlari untuk mengejar bayangannya 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam sepekan. Dia tidak akan pernah mampu menangkap bayangan itu karena bayangan itu hanyalah ilusi dari apa yang dia lihat, tapi sejatinya tidak ada apa-apa dari apa yang dia jumpai ketika dia mengejarnya. Nah, banyak manusia di era sosial media hari ini, kita mendapati dan kita menjumpai bahwasanya banyak manusia yang mereka itu mengejar terus. Bagaimana dia melakukan perjalanan, traveling pada lembaran kehidupannya, hanya fokus kepada penerimaan yang bisa dia dapatkan dari seluruh makhluk. Padahal ini merupakan pekerjaan yang tidak ada akhirnya, ibaratnya memiliki garis start tapi tidak memiliki garis finish, dan pekerjaan ini tidak akan pernah rampung selama-lamanya ketika kita menjadi salah satu bagian dari sebuah kompetisi untuk mengejar simpati dan respon positif dari seluruh manusia dan mendapatkan pujian dari seluruh makhluk. Persis sebagaimana orang mengejar bayang-bayang pada dirinya dan tidak akan pernah sampai kepada apa yang dia kejar. Yang kedua, perjalanan manusia yang kedua itu adalah perjalanan manusia menuju kepada sebuah perjalanan yang insya Allah bisa dirampungkan. Walaupun dalam waktu yang singkat sekalipun. Perjalanan yang ibaratnya mengejar sesuatu benda yang ada di depan kita setiap kita berjalan sampai pada apa yang kita jumpai di depan kita ketika kita melihat barang. Perjalanan ketika kita ingin meraih iPad, perjalanan ketika kita ingin meraih buku, itu perjalanan yang kita insya Allah akan sampai. Perjalanan yang kedua itu perjalanan yang insya Allah akan terselesaikan. Perjalanan yang tidak mustahil. Perjalanan yang memiliki start dan memiliki garis finish. Yaitu adalah perjalanan kita ketika kita menuju kepada penerimaan Allah kepada apa yang kita lakukan. Kita berusaha bagaimana pada kehidupan kita, roda kehidupan kita berpacu mengarah kepada sebuah kompas bagaimana kita dapat ridhonya Allah. Dan sesungguhnya ketika kita pada kehidupan tidak mengikuti kompetisi untuk mengejar penerimaan manusia, tetapi mengikuti bagaimana penerimaan yang kita peroleh dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan sebuah keridhaan. Maka itu merupakan sebuah perjalanan di mana perjalanan itu akan menemukan akhirnya dan semua orang yang mereka bergerak pada perjalanan ini akan meraih kebahagiaan walaupun dalam waktu yang singkat. Ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Mu'ad, masuk Islam umur 30. Meninggal dunia pada saat 38. Tapi ketika beliau meninggal dunia, maka sesungguhnya Sa'ad bin Mu'ad itu kematiannya mengguncangkan arsy-Nya Allah. Walaupun beliau baru masuk Islam 8 tahun. Kenapa beliau bisa mengguncangkan arsy-Nya Allah? Karena Allah ridho kepada Sa'ad bin Mu'ad atas apa yang telah beliau lakukan. Walaupun keislamannya hanya sekitar 8 tahun. Menunjukkan kepada kita bahwasanya pekerjaan yang terselesaikan itu ketika kita mengejar ridhonya Allah. Nah itulah yang menjadikan kita setelah memahami 2 poin ini, kita semuanya diberikan oleh Allah keputusan untuk memilih. Kalau kita memilih supaya kita mendapatkan penerimaan dari seluruh manusia, silahkan. Tapi kamu tidak akan dapat apa-apa. Lelah, letih, kecewa pastinya. Dan ujungnya kamu hanya semakin menggigit pahitnya kekecewaan ketika itu tidak mungkin kita peroleh dan tidak mungkin kita dapatkan. Makanya ketika orang hanya mengejar penerimaan manusia, maka di dunianya dia kecewa, di akhiratnya dia menanggung derita. Ketika dia telah menempatkan manusia sebagaimana dia menempatkan Allah menjadi tujuan terbesar pada hidupnya. Tapi siapapun yang memilih perjalanan yang kedua, saya ingin cari rahmatnya Allah. Maka sesungguhnya itu perjalanan yang memang sama meletihkan, tetapi ada ujungnya dan ada akhirnya. Yaitu adalah bagaimana ketika kita mengerti apa yang harus kita lakukan.
Nah, inilah yang menjadikan kita ingin sekali membahas tentang apa saja perkara yang bisa menjadikan kita mendapatkan keridhaan dari Allah, mendapatkan rahmat. Karena untuk mendapatkan rahmat itu bukan sesuatu yang mudah. Mendapatkan rahmat itu bukan sesuatu yang gampang, tapi mendapatkan rahmat itu harus diyakini pada hati kita bahwasanya hidup kita sudah mengarahkan kompasnya menuju kepada ridhonya Allah. Yang kedua, kita ikrarkan bahwasanya hidup kita itu ingin mencari rahmatnya Allah. Dan yang ketiga, dibuktikan di balik setiap perbuatan, aktivitas yang kita lakukan sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh Allah. Bagaimana kita bisa mendapatkan rahmatnya. Karena mendapatkan rahmat Allah itu tidak mustahil. Mendapatkan ridho dan rahmat manusia dari seluruhnya itu mustahil kita peroleh. Nah, itulah yang menjadikan kita membahas tentang orang-orang yang amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah. Sekarang kita menuju kepada golongan ke-18. Golongan ke-18 itu adalah orang yang mereka saling mencintai semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini termasuk di antara kategori orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum saya menyampaikan materi ini dan review sedikit dari apa yang telah kita pelajari, karena kalau tidak salah ini merupakan materi yang cukup panjang, ya, dan sudah saya sampaikan beberapa kali di dalam kajian-kajian yang telah kita lewati. Saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwasanya materi ketika kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala itu bukan materi yang begitu mudah untuk dipraktekkan. Nah, suaranya gema. Tapi merupakan materi yang begitu sulit untuk kita terjemahkan pada kehidupan. Setidaknya membicarakan tentang tema berkasih sayang karena Allah dan saling mencintai karena Allah. Kenapa itu menjadi salah satu materi yang begitu berat di dalam pengamalan dan realisasi pada kehidupan kita sehari-hari, Ustadz? Ya karena ada beberapa kondisi yang melatar belakangi bahwasanya bisa menjadi mukmin yang saling mencintai karena Allah dan bisa menjadi seorang mukmin yang betul-betul mengasihi karena Allah itu memang tidak gampang karena memang sepadan dengan pahala besarnya. Makanya setidaknya ada beberapa poin yang menjadikan kita harus paham kenapa materi saling mencintai karena Allah itu menjadi materi yang cukup berat ketika diamalkan. Orang yang memiliki ilmu belum tentu dia bisa mencintai karena Allah. Orang yang mereka memperlihatkan ketawaduan ataupun memperlihatkan sunnah pada kehidupannya pun belum tentu dia bisa mempraktekkan bagaimana dia bisa mencintai semata-mata materi berkasih sayang, berukhuwah, dan saling mencintai karena Allah itu materi berat. Manis diucapkan, tapi begitu pahit ketika dirasakan pada perjalanan hidup. Setidaknya ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, kenapa materi ini menjadi materi yang begitu manis diucapkan tetapi begitu pahit kalau kita rasakan pada lapangan kehidupan? Yang pertama, karena kita berbicara tentang sebuah fakta yang tidak bisa kita ingkari dan tidak bisa kita nafikan. Bahwasanya ketika kita hidup pada zaman fitnah, maka konsekuensi hidup pada zaman fitnah itu kita akan melewati 3 fase fitnah sebelum munculnya fitnah yang paling besar. Fitnah yang pertama adalah fitnah tu akhlas. Fitnah yang kedua itu fitnah tu sarra. Fitnah yang ketiga itu fitnah tu haima. Lalu baru munculnya fitnah dajjal. Rasulullah memprediksi bahwasanya sebelum munculnya fitnah dajjal, ada 3 fitnah yang pasti akan dilewati oleh setiap manusia yang hidup. Yang pertama fitnah tu akhlas, yaitu fitnah perpecahan dan pertikaian yang menimpa kepada sesama saudara muslim, di mana mereka sama-sama berkiblat dengan kiblat yang sama-sama beriman dengan Allah yang sama-sama beriman kepada Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi dan para rasul, dan sama-sama memiliki sebuah keimanan kepada para sahabat bahwasanya para sahabat adalah generasi terbaik setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mereka memiliki fondasi yang sama dalam urusan akidah pada pokok keimanan mereka, tapi pertikaian itu dan perselisihan itu menjadi
perkara yang akan terus terjadi pada kehidupan manusia. Itu namanya fitnatul akhlas. Ya. Makanya semenjak semenjak zaman sahabat Utsman sampai sahabat Ali, kita mendapatkan perselisihan itu akan terus ada di antara kaum muslimin. Ya. Dan itu menjadi sebuah fakta yang tidak bisa kita nafikan karena konsekuensi pahit ketika kita berjalan pada zaman fitnah. Kita akan terus menjumpai fitnah atau akhlas itu semakin besar, semakin melebar, dan semakin mendominasi pada setiap hati, setiap muslim, kecuali hati yang dirahmati oleh Allah. Setelah fitnah atau akhlas, ada fitnah atau sarok, dengan fitnah kelapangan harta yang begitu luar biasa ketika kaum muslimin dibukakan segala macam perbendaharaan dunia. Dan yang ketiga, fitnah tuhaimah, kegelapan yang menyelimuti sampai orang begitu sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tiga fitnah ini kalau sudah betul-betul menghinggapi kepada seluruh manusia, maka baru pada saat itulah munculnya fitnah Dajjal. Makanya tadi kita kaitkan, kenapa membicarakan sebuah tema saling mencintai karena Allah, saling berkasih sayang kepada sesama hamba yang beriman itu menjadi materi yang begitu susah dan begitu sulit. Karena kita berhadapan dengan satu fitnah yang sudah diprediksi oleh Nabi. Akan ada fitnah atau akhlas, pertikaian dan permusuhan begitu panjang di antara muslim dengan muslim yang lainnya. Walaupun kita tentunya tetap berusaha bagaimana kita tidak termasuk pada orang yang terseret pada pusaran fitnah tersebut. Ya kalau kita mampu ya jangan masuk kepada fitnah atau akhlas untuk tidak saling bertikai kepada sesama muslim. Fenomena yang kedua yang menjadikan materi tentang saling mencintai karena Allah itu menjadi materi yang berat ketika kita rasakan pada kehidupan, tapi begitu manis ketika diucapkan oleh setiap orang ketika dia di atas mimbar ataupun di atas meja kajiannya. Yang kedua, karena sesungguhnya setan itu merupakan makhluk yang tidak pernah berputus asa untuk menjadikan hati kita saling berselisih. Sehingga akhirnya tidak ada yang bisa menghentikan laju dan strategi setan untuk memecahkan hati di antara kita dan membuat kita saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Makanya dikatakan di dalam satu riwayat, inna syaitan qad ya'isa ayya'buduhul musalluna fi jaziratil Arab walakin fi tahrishi bainahum. Setan itu tidak pernah berputus asa. Setan itu berputus asa untuk menjadikan patung kembali disembah di Mekah dan Madinah dan Jazirah Arab secara keseluruhan. Setan itu sudah berputus asa, sudah tidak bisa lah. Setan itu mengembalikan patung Lata, Uzza ke Ka'bah itu sudah tidak bisa, mustahil. Karena begitu yang sudah disabdakan oleh Nabi. Walakin fitahrishi bainahum, tetapi setan tidak pernah berputus asa untuk menjadikan setiap kaum muslimin bertikai dengan kaum muslimin yang lainnya. Berarti ketika membicarakan tentang masalah pertikaian itu menjadi masalah yang berat, membicarakan tentang masalah kecintaan dan saling mencintai sesama muslim itu menjadi materi yang berat, karena setan tidak akan pernah membiarkan kamu dan saudara-saudara kamu ketika memandang dirimu dan ketika dirimu memandang saudara-saudaramu itu dengan pandangan kasih sayang dan saling mencintai karena Allah semata. Karena apa? Setan tahu bahwasanya itu merupakan perkara yang akan mengundang rahmat Allah yang begitu besar dan mendatangkan kelapangan bagi urusan manusia di akhirat. Makanya setan tidak pernah berpangku tangan untuk melihat manusia begitu saja dan begitu mudah saling mencintai. Kecuali setan selalu datang untuk merusaknya. Jadi kalau kita hari ini lihat, kalau ada yang bermusuhan itu fix dipastikan itu adalah setan. Fix itu adalah setan yang merusaknya. Sehingga semua kejadian dari semua pertikaian yang hari ini begitu jamak kita jumpai ketika kita membuka di sosial media dengan semua pertikaian yang hari ini dilihat, maka fix dan confirm itu setan kerjaannya. Untuk menciptakan dan menimbulkan amarah dan emosi pada hati setiap manusia ketika memandang saudara. Jadi kalau ada di antara kita memandang saudaranya yang sebenarnya saudaranya itu memiliki perkara pokok akidah yang sama, tetapi kita melihatnya dengan kebencian, tidaklah kebencian itu kecuali datang dari setan semata.
Karena itu merupakan bagian yang kita harus hadapi. Dan itu yang kedua yang menjadikan pembicaraan kita tentang masalah pertikaian itu membicarakan tentang masalah kecintaan sesama muslim dan persaudaraan sesama muslim itu bukan perkara yang gampang. Ya karena setan yang akan selalu membangun barrier yang begitu kuat untuk menjadikan manusia mereka selalu berpisah dan saling bertikai dan bermusuhan. Yang ketiga, yang tentunya kita harus paham. Perkara ketiga yang menjadikan akhirnya sulitnya kita untuk saling bersaudara itu membicarakan tentang persaudaraan itu menjadi materi yang sangat mahal. Manis dibicarakan tapi pahit untuk dirasakan. Yang ketiga, karena sesungguhnya orang-orang yang begitu benci sama Islam itu tidak pernah menginginkan kaum muslimin itu berdamai satu dengan yang lainnya. Kecuali yang paling banyak mengambil keuntungan dari setiap pertikaian kita hari ini sesama muslim itu yang paling bertepuk tangan adalah orang-orang yang merencanakan banyak kejahatan. Lalu mereka mendapatkan keuntungan secara pragmatis terhadap setiap pertikaian yang terjadi di antara kaum muslimin karena mereka tahu ketika kaum muslimin tidak disibukkan dengan pertikaian, maka sesungguhnya konsentrasi kaum muslimin itu akan melihat kepada perkara-perkara besar yang bisa mereka selesaikan pada PR umat. Sehingga ketika mereka mendapati bahwasanya agenda mereka akan terganggu ketika kaum muslimin ini mereka damai, mereka bersatu padu, maka sesungguhnya ketika mereka tidak ingin agendanya terganggu, yang mereka lakukan adalah bagaimana terus membenturkan antara muslim dengan muslim, membuat narasi yang tidak ada putusnya, dan kita berdendang dan kita bergoyang di atas tabuhan gendang. Orang yang ingin supaya kita terus menari-nari untuk diadu domba di antara muslim dengan muslim yang lainnya. Itu yang kita harus paham. Kita tidak menafikan ada orang yang benci sama Islam, itu ada. Dan orang-orang ini mereka memiliki agenda yang mereka rahasiakan, yang mereka ingin agenda ini tidak terganggu oleh kaum muslimin. Sehingga yang harus dilakukan apa? Sibukkan dengan pertengkaran. Supaya ketika pertengkaran itu terus terjadi, maka agenda mereka tidak terganggu. Saya teringat kepada sebuah kisah ya, nyata gitu. Yaitu terjadi pada abad pertama Islam. Terjadi pada abad pertama Islam. Ketika ekspansi Islam itu sudah luar biasa sampai di perbatasan wilayah Romawi Timur pada saat itu. Ketika kita menjumpai ekspansi Islam itu luar biasa dan sudah mampu menjangkau sampai Romawi Timur, Persia sudah jatuh, Romawi Barat sudah mulai keropos menghadapi kaum muslimin, Romawi Timur sedang dalam kondisi kolaps ketika menghadapi kaum muslimin. Ketika Romawi Timur sedang menghadapi kaum muslimin begitu berat, maka pada saat itulah tiba-tiba terjadi perselisihan di antara kaum muslimin. Yang mengakibatkan kaum muslimin pada saat itu terpecah konsentrasi mereka. Menghadapi Romawi Timur plus pertikaian yang ada di antara mereka ketika tidak terselesaikan dengan baik. Pada saat itu manajemen konfliknya belum terbentuk. Akhirnya terjadi pertikaian. Ketika pertikaian itu semakin besar, dan akhirnya perhatian kaum muslimin pada saat itu tidak lagi tertuju kepada Romawi Timur, tapi tertuju kepada muslim yang lainnya. Pada saat ketika sedang bertikai itulah beberapa komandan militer Romawi Timur. Lalu mereka bersepakat, ini saat yang tepat untuk menyerang kaum muslimin yang telah menyerang kita, untuk membalas dendam atas apa yang mereka lakukan dan kita kalahkan mereka ketika mereka sedang bertikai. Komandan-komandan perang itu lalu akhirnya mendatangi sang kaisar Romawi Timur, menyampaikan visi misi mereka, menyampaikan program mereka militer, bagaimana mereka ingin membalas kekalahan yang pernah terjadi ketika kaum muslimin sedang bertikai. Tapi ketika mereka menyampaikan pandangan mereka dan keinginan mereka untuk menyerang kembali kaum muslimin yang sedang bertikai, pada saat itulah Kaisar Romawi Timur berkata, jangan biarkan kaum muslimin mereka bertikai. Jangan diserang. Justru ini momen yang tepat bagi kita menyerang, kata sang komandan militer. Ini saat yang tepat untuk menyerang.
Sang Romawi Timur berkata, jangan, biarkan aja mereka bertengkar. Kapan lagi kita bisa membalas atas apa yang mereka lakukan ketika mereka mengekspansi wilayah kita? Sudah, dengarkan saya, kata Romawi Timur. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Kalau kalian masih ngotot dengan proyek kalian, besok datang kalian ke sini. Dan aku akan tunjukkan jawaban. Kenapa kalian jangan menyerang mereka ketika mereka sedang bertikai. Para komandan militer mereka langsung berkata, oke, besok kita datang. Besok kita datang. Keesokannya mereka datang. Dan ketika mereka datang, mereka kaget sekali. Ketika di depan singgasana Sang Romawi Timur sudah ada kandang. Lalu di dalamnya ada 2 anjing yang sedang diadu domba. Saling mencakar anjing satu, saling mencakar anjing satu, saling mencakar satu sama yang lain. Ketika 2 anjing yang sedang diadu domba itu mereka sedang menikmati duelnya dan mereka saling melukai sehingga di antara 2 anjing itu saling berdarah, pada saat itulah tiba-tiba Sang Kaisar Romawi Timur berkata kepada para ajudannya, masukkan serigala ke kandang itu. Dimasukkanlah serigala ke kandang yang sama dengan kandang 2 anjing yang sedang diadu domba. Maka pada saat 2 anjing yang lagi bertengkar ini dan saling melukai sampai badan-badan mereka berdarah dan terluka, ketika melihat ada serigala yang masuk, maka sekejap mereka langsung melupakan duel di antara mereka, tapi pandangan mata mereka tertuju pada serigala yang masuk ke kandang mereka. Dan akhirnya 2 anjing itu tidak melanjutkan duelnya, tapi justru menyerang sang serigala yang saat itu sendirian dan tidak butuh waktu yang lama. Serigala itu mati mengenaskan diserang oleh 2 anjing yang bersatu padu ketika mendapati ancaman datangnya serigala ke tempat teritorial mereka di kandang itu. Apa pelajaran yang kita dapatkan di situ? Yang kita dapatkan di situ adalah ketika Sang Kaisar lalu berkata, inilah perumpamaan kalau kita menyerang kaum muslimin ketika mereka sedang bertikai. Biarkan mereka bertikai. Dan kita nikmati saja tontonan ketika mereka bertikai. Ketika mereka bertikai, ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Sembari kita menonton pertikaian yang ada di antara mereka. Itu sudah 1400 tahun yang lalu terjadinya. Tapi masih relevan sekali pada kehidupan hari ini. Sehingga akhirnya ketika kita membicarakan tentang masalah ini, akhirnya kita paham betul gitu. Luar biasa kita ini. Jadi membicarakan tentang masalah persaudaraan itu kenapa begitu berat hari ini? Begitu manis ketika disampaikan di atas podium. Begitu manis ketika disampaikan di atas meja. Tapi ternyata begitu pahit ketika diterjemahkan pada lapangan kehidupan. Berapa banyak LCMAO kalau bicara ukhuwah itu bisa mendatangkan 100 dalil. Tapi ternyata kita baru tahu bahwasanya ukhuwah yang dimaksudkan olehnya itu ya ukhuwah di antara golongannya saja dan bukan di luar golongannya. Berapa banyak orang yang bisa menyampaikan ketika khatib di atas mimbarnya lalu menyampaikan tentang indahnya ukhuwah, tapi belum tentu dia bisa menyelami arti ukhuwah itu ketika turun dari panggungnya. Bahkan yang paling tragis, satu masjid, di situ ada beberapa kajian. Antara yang menyampaikan kajian tidak pernah saling bertegur sapa, padahal masjidnya sama. Dan sebagian dari jamaah mereka beririsan dengan jamaah yang lainnya. Tapi sang guru yang ngomong tentang masalah Islam, yang ngomong tentang masalah sunnah, justru paling memalingkan wajahnya ketika bertemu dengan para guru-guru yang lain. Susah. Karena apa? 3 kondisi tadi. Fitnatul akhlas. Setan yang tidak menjadikan kita adem ketika membicarakan tentang masalah persaudaraan. Dan yang ketiga, yaitu karena orang-orang yang mengambil keuntungan ketika kita saling bertikai. Itu yang kita harus mengerti.
Sehingga kalau akhirnya seluruh keluarga besar Majelis Taklim Ar-Royan, kalau hari ini kita melihat betapa ramainya kondisi kita melihat sosial media antara satu dengan satu saling menyerang, saling mencoret, saling menghujat gitu ya. Lalu kita juga menjumpai antara satu dengan yang satu saling menghujat. Misalkan masalah nasab saling menghujat. Ketika yang satu gampang menyesatkan, yang satu gampang mengatakan Wahabi gitu. Semua pertikaian itu dari semua kegaduhan yang terjadi, sesungguhnya ada yang sedang menikmati keuntungan itu semuanya. Lalu mereka begitu bergembira dengan kondisi konflik yang berketerusan. Konflik yang terus terjadi di antara kaum muslimin dan memastikan bahwasanya itu harus terus terjadi. Narasi pertikaian ini harus dijaga untuk kaum muslimin. Supaya PR-PR besar kaum muslimin itu tidak akan pernah mampu mereka selesaikan. Ya kan? Masalah Palestina, ya kadang-kadang kita perhatikan kadang. Belum masalah internal yang ada di diri kita. Dan internal pada kehidupan di negeri kita tercinta. Banyak anak-anak yang hari ini menjadi korban dari pacaran yang sudah brutal. Sampai kita menjumpai bahwasanya ada orang pacaran dibunuh, ada orang tua bunuh anak, ada anak bunuh orang tua. Seakan-akan kita biarkan dan kita memaklumi itu terjadi. Kenapa? Kesibukan kita bertikai. Tidak ada habisnya. Kita lebih senang ketika membicarakan tentang pertikaian dan apa ketergelinciran seorang guru dengan guru yang lainnya lebih kita senangi daripada kita sedih memikirkan apa yang kita apa yang bisa kita berikan kepada kondisi yang hari ini sudah sangat mengkhawatirkan. Ada orang mati bunuh diri secara live, disaksikan tidak lebih dari 30 orang. Ada satu keluarga mati bunuh diri lompat. Ada orang habis berzina, dia bunuh wanita yang dia zinai, ditaruh di dalam koper. Ada seorang wanita bercadar yang dia membunuh anaknya. Oh, kita biasa itu sudah melihat itu. Ada orang ketika ngambil haknya, ketika mengambil miliknya mobil, lalu justru dikatain sebagai maling, lalu dilempari batu, lalu mobilnya dibakar. Kita akhirnya tidak peduli dengan itu semuanya. Kenapa? Karena kita terlalu menikmati permusuhan dan pertikaian. Ketika para guru pun seakan menutup mata tentang pertikaian itu. Makanya selalu saya sampaikan kepada seluruh jamaah yang belajar sama kami. Jangan menikmati pertikaian dan permusuhan. Kalau kamu masih menikmati hujatan kamu sama orang, tidak usah ngaji sama saya. Dan saya berharap para guru-guru yang lainnya itu, yang mereka itu kadang-kadang harus turunlah. Lihatlah bagaimana kondisi murid-muridnya itu kayak apa gitu. Supaya akhirnya tidak menjadi gunung es yang terus menggelinding dan merusak apa saja. Kita sekarang sudah mendapatkan hasil penelitian, nyata penelitiannya. Bahwasanya generasi Z itu sudah tidak mau dan muak melihat konten agama dan konten politik. Kenapa? Karena mereka menangkap benang merah di antara keduanya itu sama apa? Terjadinya kegaduhan di antara dua perkara itu. Sehingga akhirnya kita kondisinya tidak nyaman. Kalaulah satu keluarga ketika seorang bapak dan ibu saling bertikai dan bertengkar saja, kondisi rumah tidak nyaman. Anak jadi terluka. Dan anak akan terkena luka pengasuhan yang dibawa memorinya sepanjang hidup ketika mendapati orang tua itu bertengkar. Lu apalagi ketika yang bertengkar itu orang-orang yang mereka itu bicara tentang ayat. Orang-orang yang bertengkar itu orang-orang yang bertikainya itu menggunakan hadis. Lalu setelah dia menggunakan ayat, menggunakan hadis, kita benarkan omongannya ketika sudah menghujat orang. Sampai kapan PR besar kita? Siapa yang paling mengambil keuntungan? Ramai sekarang. Semuanya bicara tentang pertikaian dan semuanya merasa benar dengan apa yang terjadi. Sama sekali bahwasanya tidak bersatunya hati kita itu bukan masalah gitu. Yang akhirnya kita tidak akan bisa menyelesaikan PR. Orang tua yang sering bertengkar tidak bisa membackup dan mensupport anaknya. Tidak bisa dia mensupport anaknya. Kenapa?
Karena mereka itu PR pada diri mereka saja tidak selesai antara suami istri. Istri sering marah-marah, sang suami sering membalas kemarahan istrinya dengan kemarahan yang lebih besar. Apa yang terjadi? Anak yang akan menjadi korban. Umat yang hari ini menjadi korban. Makanya kita mulai gitu dari diri kita gitu. Saya tidak mau bertikai kepada sesama orang yang beriman. Kalaupun ada ijtihad yang berbeda, fikih yang berbeda, itu tidak menjadikan saya menikmati sebuah hujatan untuk menikmati pertikaian yang menjadikan muka saya masam kepada orang beriman, menjadikan lidah saya gampang mengatakan bodoh sama orang, yang menjadikan lidah saya gampang untuk mengatakan orang itu sesat dan tidak menjadikan lidah saya begitu mudah untuk mengatakan orang lain itu goblok ketika tidak ngikutin Rasul. Tidak gitu. Kalaulah 1400 tahun yang lalu seorang kaisar Romawi Timur saja sudah memiliki teori bagaimana dia bisa menikmati keuntungan dari pertikaian yang terjadi di antara kaum muslimin di wilayah Romawi Timur, loh apalagi 1400 tahun setelah itu teori itu tidak mungkin stuck, tapi teori itu akan semakin diasah dan akan senantiasa diuji coba pada setiap generasi setelahnya ketika mereka punya agenda tersendiri kepada kepentingan kaum muslimin. Ini yang harus selalu kita perhatikan pada kehidupan kita. Makanya akhirnya Allah itu kan mengatakan kepada kita, wadkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Makanya Allah sampai mengatakan bahwasanya wadkuru ni'matallah. Ya. Ingatlah terhadap setiap kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kalian. Ketika kalian itu asalnya saling bermusuhan, lalu dijadikan oleh Allah saling bersaudara. Allah menyampaikan pada surat Ali Imran 103 dengan ada sebuah permulaan dengan mengatakan wadkuru, ingatlah. Karena para ulama mengatakan kalau ada sebuah ayat dimulai dengan kata wadkuru atau dimulai dengan fadkuru, maka sesungguhnya kita harus paham. Berarti perkara yang Allah jelaskan pada ayat itu merupakan perkara yang sering dilupakan oleh manusia. Karena manusia itu lebih cepat melupakan kenikmatan persaudaraan daripada kenikmatan-kenikmatan lain yang dia lupakan. Orang itu bisa bersyukur kalau dapat kenikmatan mobil. Orang itu bisa bersyukur kalau dapat kenikmatan rumah. Orang itu bisa bersyukur dapat kenikmatan misalkan emas, dinar. Tapi orang belum tentu bisa bersyukur ketika dia mendapati kenikmatan persaudaraan. Kenapa? Karena orang itu sering lupa. Itu tuh kenikmatan besar. Yang tentunya kenikmatan itu harus diusahakan, harus diupayakan untuk mendapatkan kenikmatan itu pada kehidupan manusia. Makanya akhirnya apa? Membicarakan tentang muslim itu tidak gampang. Dan ketika kita ingin mengatakan kita mencintai seorang muslim itu hari ini susahnya luar biasa. Sulitnya luar biasa. Hanya masalah kecil itu bisa memecahkan persaudaraan yang telah dibina puluhan tahun. Hanya masalah profit, hanya masalah dunia, hanya masalah prasangka, pecah semua persaudaraan. Dan akhirnya, sekali lagi, siapa yang paling diuntungkan? Setan dalam bentuk jin dan setan dalam bentuk manusia ketika mereka itu saling senang ketika terjadinya pertikaian dan permusuhan yang ada di antara kaum muslimin. Inilah yang menjadikan kita paham betul gitu. Ini materi tentang ukhuwah itu harus betul-betul kita pahami. Ini materi akidah. Materi ukhuwah itu bukan materi tentang fikih. Jenggot kamu dan tidak jenggot kamu itu masalah fikih. Masalah kita isbal dan tidak isbal itu masalah fikih. Tapi masalah kita saling mencintai dan memberikan loyalitas kepada sesama muslim, itu masalah akidah. Itu namanya al-wala. Saling mencintai sesama muslim. Dan saling berusaha menjaga muslim, menjaga hartanya, menjaga kehormatannya, dan menjaga darahnya. Itu merupakan bagian dari akidah.
Itu bagian dari akidah, itu bukan bagian dalam fikih. Makanya akhirnya hati-hati betul pada kehidupan kita. Sehingga ketika kita betul-betul saling mencintai itu, Masya Allah, ini akan melahirkan kepada kita itu sebuah keberkahan besar ketika kita masing-masing orang yang belajar itu selalu menganggap bahwasanya materi tentang ukhuwah itu bagian dari akidah dia. Ketika Allah yang perintahkan kita untuk saling mencintai di antara sesama hamba yang beriman. Kecuali illa antara kufran bawahan, kecuali kamu sudah betul-betul melihat dia telah melakukan perkara kekufuran yang membatalkan keimanan secara nyata. Maka itu sudah jelas demarkasinya. Tapi kalau itu belum terjadi, ya memberikan kecintaan sesama muslim. Karena ketika hal ini terus kita biarkan, tidak menutup kemungkinan nanti ada orang yang bertikai, saling serang, dan dua-duanya akan mengucapkan takbir. Mungkin dua-duanya akan bersolawat. Yang sana mengatakan Allahu Akbar. Yang di sana juga mengatakan dan membalas Allahu Akbar. Yang sana mengucap Allahumma sholli ala Muhammad. Yang sana juga mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya betul kata Yahya bin Mu'ad, illam tafrahu fala taghummahu. Kalau memang kamu tidak bisa menggembirakan orang mukmin, setidaknya kamu jangan membuatnya sedih. Kata Yahya bin Mu'ad. Wa illam tamdahu wala tadhummahu. Kalau memang kamu tidak bisa memujinya, maka kamu jangan mencelanya. Kalau memang kamu tidak bisa memudahkannya, maka kamu jangan menyulitkan urusannya. Itu kan perkataan emas dari para ulama salaf. Di mana akhirnya ketika kita mengamalkan itu, sebenarnya kita mengamalkan hal besar. Kenapa Allah itu selalu suruh kita untuk saling bersaudara, satu dengan yang lainnya. Jangan menikmati permusuhan, karena tidak ada yang menikmati permusuhan itu kecuali dua, setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. Dan jangan pernah menjadi setan dalam bentuk manusia, gitu. Kalau kita ingin membenci orang, lalu kita ingin mencari pembenaran atas kebencian kita, namanya nyari, pasti ketemu yang namanya pembenaran, bukan kebenaran. Kalau kamu ingin nyari alasan kamu untuk membenci orang beriman, kamu pasti ketemu, namanya kamu nyari, Nah, itu pasti ketemu. Tapi orang beriman itu adalah orang yang senantiasa memberikan udzur kepada saudara. Yang kamu berikan udzur itu, Mas, bukan hanya kepada temanmu, bukan hanya kepada teman ngajimu, bukan hanya kepada ustadz yang sedang kamu gandrungi. Tapi ketika kamu ngasih udzur itu kepada siapapun, kasih udzur. Dan orang yang beriman itu bukan hanya orang yang ngajinya sama kamu, itu orang beriman. Tidak banyak orang yang mereka beriman. Walaupun terkadang tidak satu pengajian dengan pengajian yang kamu hadapi. Walaupun terkadang tidak sama dengan guru yang sedang kamu senangi. Makanya semua perkara kalau sudah berkaitan tentang muslim dengan muslim, ketika kita saling mencintai itu pahalanya besar. Ibu dan seluruh yang hadir pada kesempatan pagi ini, dari seluruh majelis taklim dari Ar-Royan ini, Ibu perhatikan, kenapa setiap amal kalau berkaitan tentang refleksi dari kita mencintai orang mukmin itu pahalanya besar. Karena Allah paling senang amalan ketika memberikan manfaat kepada muslim atas dasar kita itu mencintai karena Allah. Kenapa membantu seorang mukmin satu hari lebih utama daripada kita itikaf di masjidnya Nabi selama 1 bulan? Kenapa itu lebih utama? Ya karena ketika kamu membantu saudara mukmin, kamu memberi manfaat dari atas dasar kamu mencintai dia semata-mata karena hamba Allah. Makanya akhirnya Allah itu memberikan pahala yang besar. Karena amal kalau sudah berkaitan dan beririsan dengan hati seorang muslim yang lainnya, ketika kita tidak membuat sedih, tidak membuat susah, tidak mencelanya, maka itu selalu pahalanya besar. Kenapa pahala orang Ansor yang kita sudah sering dengar kajiannya itu? Maka sesungguhnya ada
kajian yang sering ada seorang ansor tidak sholat tahajud 3 hari berturut-turut, tapi Nabi menobatkan dirinya sebagai salah satu penduduk surga. Dinobatkan Nabi sebagai penduduk surga. Kenapa dia dinobatkan sebagai penduduk surga? Tidak 1 kali, tidak 2 kali, 3 kali ketika dia dinobatkan sebagai penduduk surga. Kenapa dia dinobatkan sebagai penduduk surga? Padahal amalan tahajudnya pas-pasan, bahkan tidak tahajud selama 3 hari. Karena dia punya amalan yang beririsan dengan mencintai seorang mukmin ketika dia memaafkan orang yang mendolimi dia dan dia tidak ingin mendolimi seorang muslim. Akhirnya menjadikan seseorang itu betul-betul dia merasa bahagia, betul itu. Sehingga akhirnya Allah itu betul-betul mencintainya ketika dia dalam kondisi yang semacam itu. Makanya akhirnya dasar ketika kita memahami kembali bahwasanya kita diperintahkan untuk saling mencintai semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kalau kita memahami basicnya, kenapa ada ukhuwah, kenapa saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, kenapa itu penting pada kehidupan kita? Karena pada dasarnya itu berkaitan kepada perkara yang paling Allah cintai. Ya. Makanya kalau ada seorang mukmin menjaga hubungannya dia dengan Allah, tapi tidak menjaga hubungannya dengan sesama manusia, apapun hubungan dia dengan Allah itu terganggu frekuensinya ketika dia tidak maksimal ketika memuliakan saudara mukmin yang lainnya. Ya. Makanya akhirnya kita dapatkan dan kita jumpai. Ya, bagaimana seorang perempuan yang banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak sedekahnya, ini berarti akhwat pilihan lah di mata manusia kalau kita bicara. Inna fulana tudkaru min kasrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha gitu. Ada perempuan ya Rasulullah, sedekahnya banyak, puasanya banyak. Sholatnya jangan ditanya. Banyak, cuma satu menyakiti tetangganya. Menyakiti loh, belum menodai kehormatan loh. Baru menyakiti tetangganya. Maka kata Rasulullah dia tidak masuk surga. Dia di dalam neraka. Tapi ada orang lagi fulanah ya Rasulullah yang saya kenal sedikit sholatnya sedikit puasanya sedikit puasanya mungkin standar tidak termasuk akhwat pilihan lah. Dan bukan termasuk ummahat yang sangat solihah gitu. Standar dia. Tapi ternyata dia memiliki interaksi yang bagus. Dan orang tidak tersakiti oleh ulahnya. Maka kata Rasulullah fil jannah dia berada di dalam surga. Kenapa? Amalannya sedikit tapi dia bisa mendapatkan surga. Karena komitmen dia untuk tidak menyakiti saudaranya. Makanya kita lalu teringat ya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu ulama besar. Sampai Imam Bukhari itu berkata, saya tuh pengen nanti berdiri di hadapan Allah. Tidak ada satupun orang yang menggugatku karena aku pernah mendoliminya. Lu itu setingkat Imam Bukhari. Khawatir kalau dia pernah dolimin orang. Maka inilah yang menjadikan kita harus paham. Jadi sebelum saya melanjutkan kembali apa yang harus dilakukan ketika saling mencintai karena letakkan hati kita di materi ini. Materi ini tuh materi manis dan puluhan ustadz menyampaikan materi ini di mana-mana. Manis di atas mimbar, manis di atas kajian. Tapi pahit dirasakan di dalam kehidupan ketika kita melihat kenyataan tidak sebagaimana yang kita sering dengarkan. Inilah yang menjadikan kita tadi paham. Ada 3. 1, karena kita berada pada fitnah akhlas. 2, karena setan paling benci. Tetapi dia tidak pernah berputus asa untuk menjadikan kaum muslimin itu saling bertikai. Dan sesungguhnya yang ketiga, orang-orang yang mereka punya agenda itu paling menikmati pertikaian. Dan itulah yang menjadikan mereka senang dan bergembira. Terus mendapatkan narasi pertikaian yang terjadi di antara kaum muslimin. Ya. Makanya jangan sampai kita hanya mendengarkan kajian ukhuwah itu hanya sekedar masuk ke telinga kanan. Lalu penuh dengan catatan-catatan di buku yang kita tulis. Tapi kita lupa konsekuensi dari materi itu pada kita. Ketemu temannya hanya karena beda istihad dan beda fikih. Bermuka masa, tidak mau negur, capa, lalu mengatakan
Dia ahlul bid'ah dengan begitu mudah dan begitu gampang atas perkara yang sebenarnya tidak dia kuasai sama sekali. Akhirnya dia sampai membenci saudara muslim lebih besar dari bencinya dia kepada orang yang kufur sekalipun. Kadang-kadang dia bisa akrab sama non-muslim, tapi malah tidak bisa akrab kepada sesama muslim. Sebagaimana saya pernah mendapati ada salah satu jamaah saya berkata, saya tuh punya teman Ustadz, di mana teman saya itu kecewa ketika saya berbeda sikapnya dengan sikapnya dia. Gitu. Yang terjadi dia tidak mau bertegur sapa, tidak pernah mau ngobrol lagi dengan saya, selalu membuang mukanya. Kami kerja di departemen sama di luar negeri gitu. Tapi yang membuat saya sedih adalah dia sama orang-orang non-muslim malah baik. Walaupun kita memang diperintahkan baik kepada sesama muslim. Tapi yang tragis itu apa? Temannya memperlakukan kepada dirinya lebih buruk daripada dia memperlakukan kepada saudara kepada temannya yang non-muslim. Dia bertanya, loh emang saya itu lebih buruk kah daripada non-muslim? Sampai non-muslim mendapatkan senyuman dari dia, mendapatkan obrolan dari dia, padahal saya semenjak saya mengambil jalan yang berbeda dengan apa yang dia lakukan, saya tidak mendapatkan itu semuanya. Ternyata memang betul. Materi tentang persaudaraan itu selalu indah diucapkan. Tapi teramat pahit ketika kita rasakan pada kehidupan. Ya. Materi tentang persaudaraan itu materi yang terkadang selayak gula. Gula yang begitu manis disukai oleh kita. Tapi ternyata prakteknya sebagaimana pare sayuran yang begitu pahit ketika dirasakan oleh lidah. Nah, semoga ini merupakan materi untuk mengingatkan kembali golongan ke-18. Ya. Dan akhirnya kita harus ingat Allah sudah menyampaikan pada surat Ali Imran 108. Wadkuru nikmatallahi alaikum. Id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Ingatlah terhadap satu kenikmatan yang aku berikan kepada kalian yang dulunya kalian bermusuhan. Lalu aku jadikan kalian itu saling bersaudara. Berarti siapapun yang merobek persaudaraan di antara hamba yang beriman, maka dia telah merobek apa yang Allah berikan pada sebuah kenikmatan pada kehidupan manusia. PR kita banyak. Tapi akhirnya ketika setiap kita membuka handphone, yang selalu kita hadapi adalah debat fulan ini dengan fulan ini. Fulan bertengkar dengan fulan bertengkar. Pertikaian ini, pertikaian ini. Pertikaian ini, pertikaian ini. Terus ini. Reaksi video ini, reaksi video ini. Terus saja. Sampai kadang-kadang kita muak melihat sosial media. Karena algoritmanya selalu mengarah kepada perkara-perkara semacam itu. Kadang-kadang saya suudon, ini jangan-jangan algoritmanya yang memang dipancing supaya setiap orang yang melihat nge-view-nya itu mengarah ke situ semuanya. Dan akhirnya ini akan menjadi sasaran empuk bagi mereka yang belum punya basic ketika mereka belum paham. Akhirnya mereka mulai kecewa dengan Islam. Hanya karena mereka kecewa dengan kaum muslimin. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita. Dan semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kehidupan kita. Ada tadi kemarin ada yang berkata, saat saya dicela dan dihujat. Saya lalu berkata sama beliau, ya setidaknya antum bersyukur akhi kalau antum dihujat. Kok bisa Ustaz? Setidaknya antum bersyukur. Karena setan tidak memilih hatimu untuk melakukan hujatan itu. Syukurlah sama Allah. Kalau antum menjadi korban, berarti hati antum dijaga sama Allah. Dan hatinya dia dipilih oleh setan untuk menghujat. Semoga Allah berkahi kita dan semoga Allah berikan keberkahan. Dan semoga Allah merahmati umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya serahkan kembali kepada umumnya. Kalau figur Ustaz untuk bicara saling mencintai Islam karena Allah ini Ustaz. Dan Kenapa Suaranya kecil Tes Ustaz sekarang masih kedengeran ya Ustaz? Kecil kok masih kecil nak? Kecil ya, oke. Afwan Ustaz, saya sedang di jalan. Afwan Ustaz. Ya ini udah besar.
Oke, baik, Ustaz. Ustaz, barakallahu fikum Ustaz untuk pencerahannya dan selalu mengingatkan kami untuk selalu berbuat baik sesama saudara muslim dan saling mencintai saudara muslim kami. Dan memang ini bukan perkara yang mudah, seperti Ustaz sampaikan, mudah di lisan, tapi pas diamalkan itu tidak semudah yang diucapkan. Karena emang ini menyangkut amalan hati ya Ustaz ya. Kalau udah menyangkut hati itu kadang-kadang memang terasa berat ya untuk melaksanakannya. Tapi kalau kita kembalikan ini semua karena kita mencari keutamaan fadilah kita menjadi sama saudara muslim, insya Allah Allah mudahkan ya Ustadz ya. Ustadz ini sudah ada pertanyaan di layar. Sebelum masuk ke pertanyaan, saya sedikit Ustadz ingin bertanya tentang hadis. Ustadz, ada hadis yang mengatakan misalnya Ustadz, Allah melarang kita untuk mendatangkan kepada suatu tempat yang tempat itu mungkin tidak baik. Apakah kita masih boleh mendatangi tempat itu untuk mengambil ibrah atau tidak sih Ustadz? Mohon pencerahannya Ustadz. Di antara petunjuk para ulama adalah jangan pernah mendatangi tempat yang di situ pernah mendapatkan objek adab dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak hafal hadisnya. Tapi fima makna secara global, maknanya hadis itu clear dan jelas bahwasanya memang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita rules. Traveling itu boleh. Ya, huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur, yang ada di dalam surat Al-Mulk. Allah juga menyampaikan kembali dalam surat Al-An'am bahwasanya apa? Afalam yasiru fil ardi fangdur kaifa kana akibatul mukadzibin gitu ya. Tapi yang jelas bahwasanya ketika kita diperbolehkan untuk berjalan di atas permukaan bumi, menyusuri setiap apapun yang Allah ciptakan, tetap ada beberapa aturan yang harus kita perhatikan. Bahwasanya kita diperintahkan di dalam sunnah untuk mempercepat langkah kita ketika kita mendatangi tempat-tempat yang pernah mendapatkan objek azab. Dan itu ada pada beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi melakukan perjalanan, ada beberapa tempat yang dilewati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan begitu cepat. Sembari Nabi menyegerakan para sahabat untuk bergerak cepat, karena ternyata Nabi menjelaskan di tempat itu adalah tempat yang dulunya mendapatkan azab. Kalau memang dipastikan ada sebuah tempat yang pernah mendapatkan azab, dan ini hanya bisa diberikan oleh para ulama-ulama mu'arrikhin, ulama-ulama ahli sejarah yang bisa menentukan mana lokasinya, maka sesungguhnya ketika kita mendapatkan pendapat yang paling kuat dari para ulama-ulama sejarah bahwasanya lokasi tersebut dari berbatasan sini sampai berbatasan sini adalah lokasi yang pernah mendapatkan azab, maka seorang mukmin adalah menyingkir dari tempat itu. Karena apa? Karena yang diharamkan oleh Allah itu lebih sedikit daripada yang diperbolehkan oleh Allah. Kenapa sih kita harus fokus pada perkara-perkara yang di situ memang ada larangan, padahal yang diperbolehkan oleh Allah itu terlalu banyak daripada tempat yang diharamkan. Ketika Allah mengharamkan khamar, Allah mengharamkan jus mangga, jus jeruk, Allah mengharamkan minuman apapun, minuman jahe, minuman jamu, minuman jus, semuanya diperbolehkan. Dan kita harus paham kaedahnya, kata para ulama. Larangan itu jauh lebih sedikit daripada yang diperbolehkan. Kenapa kita harus mengambil risiko untuk berbicara pada perkara-perkara yang di situ ada sebuah larangan yang datang dari baginda Nabi. Tapi sekali lagi ya umufinya saya sampaikan, yang bisa menentukan lokasi itu secara detail adalah ulama-ulama tarikh, mu'arrikhun. Ya, yang mereka betul-betul mempelajari di mana letaknya sesuai dengan riwayat-riwayat yang sahih yang datang kepada mereka. Dan kita tidak bisa menyandarkan perkataan orang-orang selebgram. Hari ini selebgram nggak bisa dijadikan rujukan ilmu. Karena terkadang selebgram itu memberikan informasi, bukan memberikan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz untuk pencerahannya Ustaz. Ustaz sudah ada beberapa pertanyaan di layar. Nanti yang akan membacakan adalah Uti Farah. Apa-apa Uti Farah? Barakallahu fikum Ustaz. Ya, UTV-nya, jazakillah khair. Bayaki. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Umu Farah ya? Iya, Fadhal, Sehat, Umu? alhamdulillah, Ustadz.
Ya, Alhamdulillah. Ustadz. Izin membacakan pertanyaannya, Ustadz. Mangga, Ya, Bismillah. Cara yang sangat efektif menghadapi saudara Muslim yang begitu marahnya dan tidak mau memaafkan saudara sesama Muslimnya. Nah, itu bagaimana, Ustadz? Cara efektif untuk bisa menghadapi saudara Muslim yang sepertinya punya dendam yang sangat gitu, Ustadz, kepada kita atau kepada orang lain? kepada orang lain. Kalau kita mendapati ada saudara kita begitu dendam dengan saudara kita yang lainnya, mari kita mencoba memberikan ruang permakluman dulu, Ummu Farah. Kita coba gali dulu. Kenapa dia memiliki dendam begitu kesumat itu? Oh, ternyata memang perlakuan yang dia terima itu betul-betul di luar batas, misalkan. Maka ketika kita mendapati bahwasanya kronologisnya itu memang betul-betul dia mendapatkan sebuah perlakuan yang tidak manusiawi, melampaui batas gitu kan. Maka yang kita lakukan kepadanya adalah memvalidasi semua perjalanan hidup yang pernah dia lewati ketika begitu pahit. Kita tidak bisa langsung mengatakan udah sabar, tidak kayak gitulah. Itu kan bagi kita yang mungkin tidak merasakan apa yang pernah dirasakan olehnya. Makanya Allah itu ketika menghibur ketika Allah itu menghibur siapa? Rasulullah SAW ketika beliau bersedih, maka Rasulullah itu dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surat Yusuf yang Allah turunkan. Allah tidak hanya mengatakan kepada Nabi Muhammad, sabar ya Muhammad, enggak. Caranya Allah itu indah. Allah perlihatkan bagaimana ujian yang pernah dilewati oleh Nabi Yusuf dari berbagai macam cobaan yang berat. Dimusuhi sama saudaranya, bagaimana dia dilemparkan di sumur tua, lalu menjadi budak, lalu difitnah, padahal tidak melakukan kejahatan, dijebloskan ke penjara 8 tahun. Itu kan tragis sekali sebenarnya perjalanan hidupnya Nabi Yusuf. Maka hati yang baik itu pasti akan tahu bagaimana semua yang dia lewati ketika mendapatkan ada sisi perspektif yang dia dapatkan orang lain lebih berat, itu akan hatinya itu menjadi lebih lapang. Sama pula sebenarnya Allah itu sedang memvalidasi Rasulullah. Allah itu sedang memvalidasi Rasulullah bahwasanya Rasulullah ketika sedih itu tidak disalah-salahkan. Ya sudah, Allah turunkan surat Yusuf. Sama ketika kita mendapati ada saudara kita dendam sama seseorang. Jangan langsung kita berkata, Mbak, kalau Allah Ta'ala. Tidak bisa. Jangan gitu. Jangan gitu. Tidak tepat itu. Yang kita lakukan, kasih telingamu. Dengarkan apa yang dia pernah rasakan. Dan ternyata kalau kamu tahu betapa beratnya dia mendapatkan perlakuan itu, berikan validasi. Ya, kamu berhak marah, kamu berhak kecewa. Gitu. Setelah kita memvalidasi rasa, baru kita mengarahkan pelan-pelan. Bahwasanya ternyata ada pilihan yang lebih baik. Apa itu? Memberi, mengalirkannya, melepaskannya, Mbak. Air itu kalau tergenang busuk. Air itu kalau tergenang, baunya tidak wangi, baunya busuk. Tapi ketika air itu mengalir, maka dia tidak akan meninggalkan bau busuk. Hatimu, Mbak, kadang-kadang harus kamu lepaskan. Alirkan, jangan ditahan. Karena ditahan, itu hati kita terlalu berat menanggung beban setiap hari, setiap waktunya. Lepaskan. Pelan-pelan ngomong kayak gitu. Ya. Moga-moga dengan metode dakwah persuasif, maka itu yang akan melahirkan sebuah kebaikan untuk saudara kita. Kenapa terkadang kita itu orang yang ada di sekitar kita itu tidak bisa merasakan nasihat dari kita karena nasihatnya tidak persuasif. Kadang-kadang nasihat persuasif itu penting sekali supaya mampu melembutkan hatinya. Ya. Moga-moga ini menjadi bagian dari sebuah ilmu yang bisa dipahami. Iya, Ustadz. Berarti memang kita dalam melihat sesuatu itu kita nggak boleh ini ya Ustadz, langsung menghakimi, oh dia memang pendendam nih orang gitu ya. Nggak bisa gitu ya Ustadz. Nggak Kita bisa, harus, Om. ya betul. Ya, Karena ya. tidak setiap orang itu merasakan pahitnya sebagaimana kita merasakan pahit. Ada orang-orang yang jauh lebih pahit
dan tragis hidupnya daripada kita. Contoh saya pernah ngelewatin. Saya tuh dulu awal-awal saya dakwah tahun 2006, 2007. Saya tuh heran sama orang kok bisa benci sama bapaknya gitu loh. Padahal ini durhaka loh. Nanti akibatnya itu kehidupan dunia dan akhirat kamu itu jadi berantakan, bla 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 bla. Saya memandangnya dari versi saya. Yang saya dapatkan bapak saya membimbing saya, membersamai saya, mengarahkan saya, mendidik saya dari kecil. Saya lupa untuk melihat dari kacamata orang yang tidak mendapatkan posisi yang sama dengan saya. Orang tuanya, bapaknya mungkin selingkuh, sering nampar ibunya di depan matanya, pernah dorong ibunya sampai kebentur ke kaca cermin, sampai pecah kaca cerminnya mungkin. Lalu pernah mendapati bapaknya sampai berhari-hari tidak pulang, sekalinya pulang mabuk. Lalu dia marah-marah di dalam rumah. Lalu ketika saya mendapati ada orang yang mengatakan saya benci sama bapak saya tidak bisa mengatakan bahwasanya birrul walidain, gak bisa, gak bisa kayak gitu. Akhirnya saya sadar gitu. Ketika saya tanya sama dia, kenapa kamu benci sama bapakmu? Dia cerita, dia cerita bapaknya selingkuh, ibunya terluka, setiap hari ibunya nangis nggak bisa masak, sekalinya pulang marah-marah, ibunya pernah didorong. Pernah dia melihat bapaknya mabuk ketika pulang ke rumah. Itu kan semuanya harusnya kita resapi. Oh, kita validasi. Karena tidak setiap orang itu ukuran masalahnya sama dengan ukuran masalah kita. Nah, kalau setiap kita sebagai orang yang paham dakwah, lalu tidak melakukan pendekatan persuasif, lalu sering kita menerjemahkan perkataan orang hanya dari versi sudut pandang kita, ya tidak bisa kita kayak gitu. Validasi itu penting ketika kita memberikan kedudukan kita di ruang orang lain ketika merasakan pada kehidupannya. Nah, itu baru pas, itu baru tepat itu. Ya, maka itulah cara kita membentuk kemakrufan di dalam kita melihat sesuatu yang terjadi. Iya Ustadz, Masya Allah Ustadz, pencerahannya Ustadz. Ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Ustadz. Bagaimana cara menempatkan hati kita yang setiap harinya dizolimi? Saya berusaha untuk tetap tersenyum dan berbuat baik, tetapi kenyataan mata ini tetap tidak bisa berbohong. Tetap menangis, apa karena hati saya keras jadi seperti itu Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Ibu, didolimi itu ketika kita sedih itu lumrah. Nangis juga nangis aja. Nggak usah ditahan-tahan. Kalau ibu bahwasanya di dalam dolim ibu kemudian pengen senyum, hatinya langsung lapang. Ya enggak bisa, Bu. Kita ini manusia. Dan saya katakan kalau ada seorang ustadz yang mengatakan sama ibu, kalau ibu didolimi sudah, ridho aja. Langsung tatap hidupmu dengan kesenyuman. Tidak bisa kayak gitu. Tidak semudah yang kita kira. Maka yang ibu harus perhatikan ketika ibu sedih, ketika merasakan itu, ibu sedih saja tidak ada masalah. Kalau ibu punya kekuatan untuk mengubah kedoliman itu, ya diubah, Bu. Jangan hanya dinikmatin. Tolonglah orang yang mendolimi supaya tidak terus-terusan mendolimi. Unsur akhaka doliman au madluman. Tolong saudaramu ketika saudaramu itu dolim, dan tolong saudaramu ketika dia terdolimi. Kata para sahabat, kalau kami menolong orang terdolimi, kami paham ya Rasulullah. Tapi bagaimana kami menolong orang yang dolim? Tahan supaya dia tidak melakukan kedoliman itu. Ya kita kalau mampu bicara, bicara. Ungkapkan. Suarakan. Dengan cara yang baik. Tapi kalau ternyata memang kita belum mampu untuk bicara, gitu, maka sesungguhnya yang kita harus ingat adalah kita datangkan insight yang bisa melapangkan hati kita. Dan setiap orang beda-beda, Bu. Mungkin ibu mengingat, oh kebalasan dari Allah. Mengingat, oh nanti kalau dia nanti mendapatkan sesuatu, saya nanti akan lega hatinya. Banyak perkara yang bisa membuat hati kita jadi lebih lapang ketika kita punya narasi untuk melegakan hati kita. Kalau saya, di antara narasi ketika saya merasa didolimi itu apa? Narasi saya itu apa? Saya bersyukur sama Allah. Setidaknya saya yang tidak menghujat dan tidak mencela orang.
Dan saya bersyukur sama Allah karena hati saya tidak dipilih oleh setan. Berarti saya kalau melihat ada orang yang menghujat, menodai kehormatan orang, berarti saya melihat orang itu tuh sedang dipilih hatinya oleh setan. Saya lega. Narasi-narasi itu penting. Dan Ibu silahkan ambil dari semua hikmah yang mungkin Ibu temukan dari banyak ustadz. Bisa dapat dari saya, bisa dapat dari ustadz yang lain. Hikmah itu tetap harus Ibu ambil. Apa narasi yang bisa melapangkan hati kita? Harus dicari. Yang kedua, sibukkan dalam perkara yang lain, Bu. Karena apa? Kalau ada orang yang mendolimi kamu, itu sebenarnya simpel. Allah sedang akan mengirimkan orang yang akan mencintaimu. Simpel kok itu. Ketika Nabi didolimi di Mekah, Allah persiapkan penduduk Ansor, penduduk Madinah untuk membackup Rasulullah. Yang mana kalau Rasulullah itu tidak didolimi di kota Mekah, Nabi mungkin tidak akan bertemu dengan penduduk Ansor di Madinah. Kalau ada yang menghujatmu, berarti Allah itu sedang mengabulkan doamu. Bahwasanya kamu sering berdoa secara langsung atau tidak langsung di dalam hatimu, kamu berdoa, ya Allah, gitu. Semoga engkau perlihatkan orang yang jahat kepadaku supaya aku tidak tertipu. Itu mungkin caranya Allah memperlihatkan kepada ibu. Atau ketika Allah mengabulkan doanya ibu, ketika ibu berdoa, ya Allah, aku ingin mendapatkan rahmatmu. Ya sudah, aku uji kamu dengan sebagian kamu supaya kamu naik menuju kepadaku. Selalu ada hikmah dari sebuah narasi yang kita bisa datangkan untuk melegakan hati kita. Itu yang harus kita temukan. Saya dulu, Bu, pernah tanya sama Bapak gitu, Allahu yarham. Gimana ya kita menghadapi dalam dakwah itu pro dan kontra? Bapak saya ngomong, pro dan kontra dalam dakwah itu selalu ada, nak. Nggak mungkin nggak ada, sampai kapanpun selalu ada. Terus gimana kita ngadepin orang yang kontra ketika mereka sudah menyerang kita, kehormatan kita, dan lain sebagainya. Beliau mengatakan, ople iku nek wis entek minyake mati dewi. Itu bahasa Jawa. Lampu minyak, Ibu tahu lah dulu kita tahun 80-an lampu minyak. Kan dulu ada lampu minyak. Lampunya dari minyak, bawahnya minyak. Lampu minyak itu kalau minyaknya habis mati sendiri. Mobil itu kalau bensinnya habis mati sendiri. Orang itu kalau mereka melempari kita dan kita diam terus berjalan pada kehidupan kita, sebenarnya simpel kok. Sebenarnya mereka juga akan lelah karena mereka juga manusia yang punya lelah kok. Yang terpenting kita tidak usah terpancing. Tidak usah terpancing. Kenapa? Karena kita tahu kadar diri kita. Dan kita mengerti value yang ada pada kehidupan kita. Sesimpel itu sebenarnya. Lah, Ibu temukan hikmahnya apa? Sibukkan dengan orang lain yang betul-betul menghargai Ibu. Enak kok. Prioritaskan hidupmu dengan orang yang memprioritaskan engkau menjadi bagian dari hidupnya. Jangan memprioritaskan hidupmu pada orang yang tidak pernah menempatkan engkau pada prioritas hidupnya. Berarti kalau ada orang dolimin kita, simpel kok. Berarti dia tidak memprioritaskan saya pada hidupnya. Simpel. Saya fokus pada perkara-perkara yang memprioritaskan saya. Ada seorang wanita didolimi sama suami, tapi dia punya anak yang mencintai ibunya. Kenapa? Tahu ibunya menangis karena kelakuan bapaknya. Dan seiring waktu, sang bapak ketika sudah mulai tua, sudah mulai renta, baru nanti akan merasakan akibatnya ketika anaknya itu betul-betul ngerekam bagaimana kejahatan seorang bapak kepada ibu yang dia cintai. Selalu Allah hadirkan orang yang mencintai kita. Maling itu, sebenci-bencinya masyarakat sama maling, tetap ada circle dia dan besti-bestinya yang mencintai mereka. Itu sekelas maling. Kalau sekelas maling saja tetap ada orang yang mencintai mereka, padahal mereka itu maling. Loh, kita sebagai orang yang tidak melakukan kejahatan dosa besar itu sebenarnya kita itu tetap memiliki orang-orang yang Allah hadirkan untuk kita. Jangan tertambat pada satu halaman yang menjadikan kamu tidak melanjutkan kehidupanmu pada halaman-halaman berikutnya. Ya sudah, kalau memang dia nggak mau atau ketika dia berjarak dengan kita, ya sudah, berarti ketika ada orang yang berjarak, berarti ada orang yang nanti Allah akan datangkan. Itu sudah teori fitrah pada kehidupan manusia. Kalau gelas ini
yang isinya air. Kok tiba-tiba tumpah? Apa hikmahnya? Mungkin isi air yang baru akan datang. Nah, air putih ini saya habiskan. Berarti apa? Kalau habis satu tumpah kena senggolan saya, berarti gelas ini akan menerima aliran yang baru. Sehingga akhirnya kita itu selalu punya alasan untuk mendatangkan itu. Dan tidak usah khawatir, Bu. Ada orang dolimin ibu. Nggak usah khawatir. Pasti ada orang yang Allah hadirkan untuk mencintai ibu tulus apa adanya. Dan menyayangi ibu secara tulus secara apa adanya. Saya ngerasain betul gitu. Ada orang yang kontra dengan saya, Allah datangkan orang-orang yang bisa betul-betul memahami dakwah kita. Dan berusaha menjaga sesuai keinginan kita supaya kita menjadi ahlus sunnah yang saling menjaga persaudaraan di antara kaum muslimin. Saya buktikan dalam perjalanan hidup saya. Dan saya tidak pernah kecewa dengan itu. Kenapa? People come and go. People. Orang itu datang dan pergi. Tapi setiap ada orang yang pergi, selalu ada orang yang baru yang akan datang. Memberikan keberkahan dan kebaikan untuk kita. Yang terpenting, kita itu harus selalu terus berjalan untuk menatap pada kehidupan kita. Makanya kita tidak boleh terus-terusan bagi kita untuk tertahan pada kehidupan satu orang. Wa kadzalika ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atas birun. Dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-20 Allah berfirman, kami jadikan sebagian kalian itu fitnah, ujian bagi sebagian yang lainnya. Memang Allah yang menjadikan itu. Apa maksudnya? Ditutup ayatnya. Atas birun. Seberapa besar kamu bersyukur, seberapa besar kamu bersabar untuk menghadapi itu. Coba dibuka ayatnya. Surat Al-Furqan ayat yang ke-20. Dibaca itu, Ummu Farah. Artinya Iya, saja. Ustaz. Aduh, sebentar, Ustaz. Surat ke-25. Iya. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan adalah Tuhanmu Maha Melihat. Selalu ada jawaban pada ilmu pada setiap masalah yang kita jumpai. Semoga Allah lapangkan hati kita menerima setiap ilmu yang datang dari Rabb yang kita cintai. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ustadz, ada satu pertanyaan lagi, masih bisa Ustadz? Satu lagi, Om. Ya, Qadarullah sudah mendekati waktu tuh. iya, ya Ustadz. Apakah kalau kita berkeluh kesah kepada Allah, apa yang sedang kita alami, apakah kita termasuk tidak bersyukur atau apakah justru disitulah Allah gugurkan dosa? Bagaimana Ustadz? Bedakan antara ridho dengan takdir dengan menceritakan masalah yang kita jumpai. Itu sesungguhnya sesuatu yang dua hal yang berbeda. Ridho itu bukan berarti kita tidak bisa untuk menceritakan apa yang kita alami kepada Allah semata. Nah, maka sesungguhnya ketika ada seseorang, dia menceritakan semua masalah yang dihadapi hanya kepada Allah, maka justru itulah yang benar. Ya Allah, aku merasakan ini, aku merasakan ini, aku merasakan itu. Maka sesungguhnya itu semuanya adalah perkara yang diperbolehkan. Itu namanya syakwa. Ada doa, ada syakwa. Doa itu fokus kepada apa yang kita hajatkan ketika kita minta sama Allah. Itu namanya doaun. Terutama doa masalah, doa meminta kebaikan pada kehidupan kita. Ada yang kedua yang disebut dengan syakwa. Syakwa itu adalah menceritakan semua aduan yang terjadi pada kehidupan kita kepada Allah semata. Mari kita buka surat Yusuf ayat yang ke-86. Silakan dibuka Ummu Farah. Surat Yusuf ayat yang ke-86. Surat Yusuf, ayat yang ke-8, 8 apa Nah, 86? 86. Sebentar Ustaz.
surat ke-12 ayat yang ke-86. Nggak bisa kebuka nih Ustaz. Sebentar Ustaz. Iya, itu 86. Itu kelihatan. Qala Sudah. innama ashku. Oh iya. Ya. Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya. Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan. Ya, ashku basi itu kesusahan. Wa husni itu kesedihan. Ini curhat atau tidak curhat, Om? Curhat Ustaz. Iya. Jadi sesungguhnya ketika kita punya syakwa lapor sama Allah atas apa yang kita alami, kesedihan apa yang kita jumpai, itu bukan menafikan keridhaan kita, tetap kita ridho kok. Kita ridho walaupun kita tetap menyampaikan apa yang kita rasakan selaku manusia biasa dengan beban pikiran, hati, dan jiwa yang ada pada diri kita semuanya. Jadi kita akhirnya memahami di situ. Innama ashku basi wa husni ilallah. Dan Allah tidak mencela Nabi Yakub. Ketika Nabi Yakub itu menyampaikan ini, bahkan Allah abadikan supaya menjadi tuntunan bagi setiap hamba yang beriman. Makanya ceritakanlah masalahmu kepada Allah dulu sebelum kamu menceritakan masalah itu kepada makhluk. Kenapa masalah kita dan kesedihan kita sering tidak terurai, Ustaz? Karena kamu sudah menceritakan sama makhluk lebih dulu daripada kamu menceritakan kepada Khalik. Itu tidak benar prosedurnya. Kalau kita punya masalah, ingin dibantu sama Allah, cerita dulu sama Allah. Baru sama makhluk. Umum Farah misalkan, dalam satu ketika mendapati ada satu kejadian-kejadian yang terjadi gitu. Langsung cerita sama makhluk. Cerita sama teman. Padahal belum cerita sama Allah, itu yang biasanya masalah kita tidak kelar-kelar. Tapi Iya. ketika kita innama ashku bathi wa husni ilallah, kita cerita dulu sama Allah, lalu kita cerita kepada makhluk. Yang makhluk itu bisa memahami dan bisa memberikan nasihat untuk kita, pasti selesai. Tidak mungkin tidak selesai. Kenapa? Karena Allah ditempatkan menjadi prioritas nomor 1 dalam setiap masalah yang dia jumpai. Ikhlas itu bukan hanya melihat Allah ketika kita sholat. Ikhlas itu bukan hanya semata-mata kita melihat Allah dalam umroh. Tapi ikhlas itu pun ketika kita punya masalah yang kita lihat di situ ada Allah yang kita ingin sampaikan. Unek-unek yang ada pada hati kita. Dan menceritakan unek-unek itu tidak apa-apa ketika kepada Allah semata. Sebagaimana itulah yang terjadi kepada Nabi Yakub yang Allah abadikan dalam surat Yusuf ayat yang ke-86. Semoga Allah berkahi. Iya Ustadz, jazakallah khair Ustadz atas pencerahannya, barakallahu fiik. Saya kembalikan ke UTV-nya. UTV-nya apa masih kedengeran? UTV-nya sedang safar Ustadz. Oh, Sedang on the way ke Jogja. Road Oh, trip. Masya Allah. Iya. Biamanillah insya Allah. Barakallah fiik. Semoga di dalam kondisi yang baik. Saya kira mungkin movie-nya dia bisa terhubung lagi dengan kita. Mungkin kita akhiri saja. Monggo, Ummu Farah kalau mau ditutup. Ya Ustadz, terima kasih Ustadz atas waktunya hari ini dan atas pencerahannya yang Masya Allah ini yang sesuatu kayaknya yang sebelumnya nggak pernah kebuka gitu pikiran untuk tadi yang dari ada pertanyaan-pertanyaan tadi ternyata Ustadz menjelaskannya yang Masya Allah kayaknya oh iya ya gitu yang selama ini nggak pernah kepikir gitu sampai sedetail itu gitu loh. Ya insya Allah pokoknya ilmunya bisa kita amalkan dan mudah-mudahan semakin membuat kita semakin bisa bersabar dan menilai sesuatu itu tidak hanya lihat dari cover aja tapi kita harus mendalami lebih dalam lagi kenapa itu terjadi dan apa penyebabnya gitu. Ya Ustadz, makasih, terima kasih banyak, jazakallah khair, barakallah fiik. Silakan Ustadz ditutup dengan doa kafaratul majlis Ustadz. Ya, saya kira begitu. Semoga Allah memberkahi hati kita. Karena sesungguhnya orang yang belajar ilmu belum tentu ilmunya berkah.
Bukankah kita mendapatkan Abdurrahman bin Muljam, seseorang yang mendapatkan ilmu, tapi justru dia menyesatkan Ali bin Abi Thalib dan akhirnya mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan membunuh Ali bin Abi Thalib. Padahal beliau adalah orang yang melihat Nabi, melihat Quran diturunkan, melihat para sahabat itu hidup. Tapi justru ilmu yang dia pelajari justru menjadi alasan dia untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Semoga kita tidak terkena pemikiran-pemikiran Abdurrahman bin Muljam. Setiap ilmu yang kita dapatkan hanya untuk memandang orang lain dengan penuh kebencian. Terutama orang-orang yang mereka memiliki sebuah akidah yang sama dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga Allah berkahi kita. Kita tutup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, syukron.